Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fitri Aminati. Di sini aku akan mereview buku tentang cinta yang tak pernah kalah atau salah. Buku ini karya dari akun media sosial yaitu Muslimah Tangguh. Muslimah Tangguh adalah akun media sosial yang dibuat untuk menyemangati muslimah masa kini. Segala resah dan gelisah maupun permasalahan yang dihadapi setiap muslim akan dicarikan jalan keluarnya. Para muslimah bisa membagikan cerita mereka yang menginspirasi melalui akun ini. Selain giat di dunia maya, akun Muslimah Tangguh ini menambah gerak dakwanya dengan menghadirkan buku ini. Menurut penulis, semoga dengan adanya buku ini dapat membantu sedikit permasalahan yang dialami oleh beberapa muslimah. Karena muslimah itu bukan makhluk biasa, melainkan makhluk yang super tangguh. Nah teman-teman, buku ini adalah buku inspirasi islami untuk muslimah zaman now yang berisi tips dan trik menghadapi permasalahan cinta. Perasaan dan cinta secara islami agar cinta tidak salah arah dan tidak menjerumuskan kepada hal negatif. Buku ini lebih ke ngajarin kita untuk tidak pacaran, mengajarkan kita untuk hijrah, menemukan cinta yang lebih baik dan lebih halal, yaitu dengan cara menikah. Nah teman-teman, dalam buku ini aku tertarik kepada 3 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu bukan cinta yang salah, tetapi kita yang salah memaknai cinta. Nah teman-teman, ketika kita jatuh cinta, mungkin ada 2 kemungkinan. Yang pertama, cinta bisa membahagiakan. Yang kedua, cinta juga bisa menyakitkan. Cinta bisa menjadi obat, tapi juga bisa menjadi penyakit. Cinta bisa membuat seseorang melihat dan mendengar banyak hal, tapi juga bisa membuat kita buta dan tuli. Cinta juga bisa membuat pikiranmu lebih terbuka, tetapi bisa juga membuatmu kehilangan akal sehat karena terlalu bucin, budak cinta. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan jatuh cinta, karena jatuh cinta itu hal yang lumrah. Pasti setiap orang akan merasakan jatuh cinta. Kamu udah belum nih? Jatuh cinta bukan perasaan yang bisa dikendalikan, namun terkadang kita salah memaknai cinta, juga salah bersikap tentang cinta yang datang. Adapun dalam ontologi, cinta adalah sebuah rasa yang berhubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Rasa yang lebih dari sekedar suka, rasa yang bisa mengakibatkan orang yang mengalaminya gelisah, tidak tenang, kadang-kadang murung, banyak melamun, dan rasa yang bisa menimbulkan perasaan rindu, kangen, marah, benci, dan lain sebagainya. Rasa yang membuat orang tidak enak makan, sulit tidur, bahkan kadang membuat orang menjadi sakit dan menyebabkan orang meneteskan air mata atau menangis. Rasa yang ditimbulkan cinta ini bukan muncul dari logika, bukan muncul dari nalar, bukan pula muncul dari panca indera. Meskipun cinta bermula dari pandangan pertama, akan tetapi rasa cinta muncul dari hati, dari nurani yang ada di dalam hati. Dengan demikian, cinta itu dilambangkan dengan bentuk love atau hati. Nah, terus dalam konteks epistemologi, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, seperti kita, manusia. Cinta merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Cinta, yang Maha Kasih dan mencintai, dan yang tak mengharapkan untuk dicintai, yang mengasihi dan yang tak berharap dikasihani. Cinta sebenarnya banyak halnya, yaitu contoh seperti cinta orang tua kepada anak, cinta kakak kepada adik, dan cinta mahasiswa kepada dosen. Dalam aksiologi, cinta dapat memberikan semangat bagi hati yang pesimis. Cinta dapat memberikan kebahagiaan bagi hati yang sedang sedih.
Cinta juga dapat memberikan kehidupan bagi hati yang mati. Namun, cinta tidak hanya memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi si pecinta. Tidak jarang juga cinta dapat memberikan rasa sakit yang amat sangat sakit. Cinta memberikan kegelisahan dan juga membuat kita menangis atau meneteskan air mata. Nah, teman-teman, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu faktor yang membuat seseorang jatuh cinta dan juga patah hati. Faktor yang membuat seseorang jatuh cinta yaitu dimulai dari rasa kagum kita terhadap seseorang. Contohnya kamu nih kagum karena dia bisa berjuang untuk hidupnya sendiri, atau dia bisa mandiri, terus rajin belajar, atau pintar. Lalu lama-kelamaan rasa itu berubah. Bukan hanya rasa kagum lagi, tetapi dibumbui dengan virus-virus jatuh cinta. Yang kedua, cinta itu bisa muncul karena sifat dan sikap. Mungkin karena sifat dia baik, sikap dia yang ramah, suka nolong, jadi membuat kita baper karena dikasih perhatian, atau bisa juga karena sikap dia yang attitude-nya baik. Jadi kita merasa kagum. Dan faktor yang menjadi seorang patah hati yaitu setiap orang pernah mengalami patah hati. Hayo, siapa nih yang pernah patah hati? Entah itu putus cinta, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau dibuat baper terus ditinggalin deh. Nah, teman-teman, makanya kita sebagai manusia jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang. Karena semakin kita berharap kepada seseorang, nah semakin besar kemungkinan untuk patah hati. Misalnya dia melakukan kesalahan atau suatu yang gak kita sukai. Makanya langkah baiknya untuk menghindari patah hati, tidak usah pacaran, karena pacaran itu dosa. Pacaran itu mendekati zina. Nah, teman-teman, dalam filsafat ada yang namanya positivisme. Dalam pandangan positivisme, menurut positivisme, tawa itu sudah tentu menunjukkan orangnya bahagia. Setiap tangis menunjukkan orang itu sedih. Setiap luka itu sudah tentu sakit. Positivisme tidak membuka kemungkinan lainnya dan syarat makna di baliknya. Beda halnya dengan pandangan interpretivisme atau fenomenologi. Interpretivisme atau fenomenologi justru tidak sebagaimana pandangan positivisme. Menurut interpretivisme, setiap tawa belum tentu menunjukkan orang itu bahagia, bisa jadi haru dan lainnya. Pun juga setiap tangis tidak selalu menunjukkan orang itu sedih, bisa juga karena bahagia. Tidak lain dengan luka. Bahkan tidak semua luka itu menunjukkan rasa sakit. Bisa jadi justru sebaliknya, serta tidak semua rindu itu memang benar karena adanya rasa rindu pada orangnya. Bisa jadi rindu pada uangnya. Yang jelas, menurut fenomenologi, setiap tetesan air mata itu sangat berharga. Tidak dengan pandangan positivisme bahwa menangis ya hanya menangis, entah hanya sebatas menangis atau lebih menangis lagi. Karena itulah kemudian bagaimanapun tangisannya, menurut positivisme hanya menunjukkan satu nilai, yaitu sedih. Pembahasan ketiga atau terakhir yaitu cinta yang halal versus cinta haram, dan mengajarkan kita untuk menjauhi zina. Saat kamu terserang virus cinta, lalu temanmu mengingatkan bahwa cinta itu tidak halal, mungkin kamu tidak akan mendengarkannya. Mungkin kamu akan menganggap bahwa temanmu cemburu atau memang tidak suka kamu jatuh cinta. Kamu pikir cintamu dan si dia itu baik-baik saja, tidak akan membawamu dalam dosa. Namun, ternyata ketika kamu mulai pacaran, kamu akan mulai mendekati dosa. Contohnya, saling kirim pesan cinta, berpegangan tangan, bergandengan tangan, berpelukan, dan banyak aktivitas lain yang mendekatkanmu kepada dosa. Cinta bisa datang di saat yang tepat dan di saat yang tidak tepat. Kita tidak akan pernah bisa menduga kapan cinta itu datang. Yang kita bisa lakukan hanya memanage cinta. Apakah kita harus menjaga kesucian cinta atau menodainya?
Tahukah kamu, cinta yang halal untuk sepasang laki-laki dan perempuan adalah cinta seorang suami kepada istrinya, dan sebaliknya, cinta yang haram hadir ketika sepasang laki-laki dan perempuan menjalin kasih bukan dalam hubungan pernikahan atau pacaran. Nah, teman-teman, dengan membaca buku ini, aku bisa paham dan membuat kita berpikir untuk tidak pacaran dan mengajarkan kita untuk hijrah menemukan cinta yang lebih baik, yang lebih halal, yaitu dengan cara menikah. Nah, teman-teman, dalam membaca buku tentang cinta dan tak pernah kalah atau salah ini, ada beberapa kritik. Menurut aku, buku ini masih banyak ditemukan kata-kata yang kurang tepat karena ada beberapa kayak candaan atau contoh dari buku ini namun tidak terasa di pembacanya, malah terkesan garing. Jadi candaan atau contoh tersebut tuh terkesan biasa aja untuk membaca. Dan juga buku ini lebih cocok untuk orang yang memang untuk mau berhijrah atau para wanita muslimah yang lebih istiqomah ke jalan Allah. Dan menurut aku ya, untuk orang-orang yang bucin atau sedang jatuh cinta maupun sedang menjalani hubungan pacaran, mungkin mereka tidak akan tertarik untuk membaca buku ini. Nah, teman-teman, itu dia review dan kritik dari aku untuk buku ini. Gimana nih teman-teman, tertarik gak buat baca buku ini? Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.